Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul HIV/AIDS. Anggota kelompok kami terdiri atas Gina Rahayu Putri, Siti Rahma Safi, Khairunisa Mardlia, Muhammad Arif Rahman, Revi Resnaldi, Eka Puji Rahayu, Ahmad Aprianto, Nabila Roja Iskandar, Rosyida Adiningsi, Evi Elvani, Yuliana Hartina, Zerlinda Widya Putri, dan Martitono. Pengertian HIV/AIDS. HIV atau singkatan dari Human Immunity Virus. Virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh dan melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit. HIV belum bisa disembuhkan, tetapi ada pengobatan yang bisa digunakan untuk memperlambat perkembangan penyakit. Pengobatan ini juga akan membuat penderitanya hidup lebih lama, sehingga bisa menjalani hidup dengan normal. Dengan diagnosis HIV dini dan penanganannya yang efektif, pengidap HIV tidak akan berubah menjadi AIDS. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Penyebab HIV/AIDS. AIDS disebabkan oleh Human Immunity Virus. HIV yang masuk ke dalam tubuh akan menghancurkan sel CD4. Sel CD4 adalah bagian dari sel darah putih yang melawan infeksi. Semakin sedikit sel CD4 dalam tubuh, maka semakin lemah pula sistem kekebalan tubuh seseorang. Penularan HIV/AIDS terjadi saat darah, sperma, atau cairan vagina dari seorang terinfeksi masuk ke dalam tubuh orang lain. Hal ini dapat terjadi melalui berbagai cara, antara lain hubungan seks. Infeksi HIV dapat terjadi melalui hubungan seks baik melalui vagina maupun dubur. Meskipun sangat jarang, HIV juga dapat menular melalui seks oral. Akan tetapi, penularan lewat seks oral hanya akan terjadi bila terdapat luka terbuka di mulut penderita, misalnya seperti gusi berdarah atau sariawan. Berbagi jarum suntik. Berbagi pengguna jarum suntik dengan penderita HIV adalah salah satu cara yang dapat membuat seseorang tertular HIV, misalnya menggunakan jarum suntik bersama saat membuat tato atau saat menggunakan nafza suntik. Transfusi darah. Penularan HIV dapat terjadi saat seseorang menerima donor darah dari penderita HIV. Bahaya HIV/AIDS. HIV menyerang sel sistem kekebalan tubuh. Secara khusus, menginfeksi dan menggunakan sel CD4 sebagai pabrik untuk mereproduksi dan menghancurkan sel-sel CD4 yang sedang berproses. Semakin hancur sel CD4, akan semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Jika sistem kekebalan tubuh semakin melemah, risiko mengembangkan infeksi dan penyakit menjadi lebih besar. Seiring berjalannya waktu dan tanpa pengobatan, jumlah sel CD4 dapat menjadi begitu sangat rendah dan dapat menyebabkan seseorang mengembangkan AIDS. Pemeriksaan laboratorium HIV/AIDS. Untuk memastikan apakah pasien terinfeksi HIV, maka harus dilakukan tes HIV. Screening dilakukan dengan mengambil sampel darah atau urin pasien untuk diteliti di laboratorium. Jenis screening untuk mendeteksi HIV adalah yang pertama, tes antibodi. Tes ini bertujuan mendeteksi antibodi yang dihasilkan tubuh untuk melawan infeksi HIV. Meski akurat, perlu waktu 3-12 minggu agar jumlah antibodi dalam tubuh cukup tinggi untuk terdeteksi saat
pemeriksaan. Yang kedua, tes antigen. Tes antigen bertujuan mendeteksi P24, suatu protein yang menjadi bagian dari virus HIV. Tes antigen dapat dilakukan 2-6 minggu setelah pasien terinfeksi. Bila screening menunjukkan pasien terinfeksi HIV positif, maka pasien perlu menjalani tes selanjutnya. Selain untuk memastikan hasil screening, tes berikut dapat membantu dokter mengetahui tahap infeksi yang diderita serta menentukan metode pengobatan yang tepat. Sama seperti screening, tes ini dilakukan dengan mengambil sampel darah pasien untuk diteliti di laboratorium. Beberapa tes tersebut antara lain, hitung sel CD4. CD4 adalah bagian dari sel darah putih yang dihancurkan oleh HIV. Oleh karena itu, semakin sedikit jumlah CD4, makin besar pula kemungkinan seseorang terserang AIDS. Pada kondisi normal, jumlah CD4 berada dalam rentang 500 sampai 1400 sel per milimeter kubik darah. Infeksi HIV berkembang menjadi AIDS bila hasil hitung sel CD4 di bawah 200 sel per milimeter kubik darah. Pemeriksaan viral load atau HIV RNA. Pemeriksaan viral load bertujuan untuk menghitung RNA, bagian dari virus HIV yang berfungsi menggandakan diri. Jumlah RNA yang lebih dari 100.000 kopi per mililiter darah menandakan infeksi HIV baru saja terjadi atau tidak tertangani. Sedangkan jumlah RNA di bawah 10.000 kopi per mililiter darah mengindikasikan perkembangan virus yang tidak terlalu cepat. Akan tetapi, kondisi tersebut tetap saja menyebabkan kerusakan perlahan pada sistem kekebalan tubuh. Tes resistensi atau kekebalan terhadap obat. Beberapa subtype HIV diketahui kebal pada obat anti-HIV. Melalui tes ini, dokter dapat menentukan jenis obat anti-HIV yang tepat bagi pasien. Mekanisme penularan HIV/AIDS. HIV hidup di semua cairan tubuh, tetapi hanya bisa menular melalui cairan tubuh tertentu, yaitu darah, air mani, cairan vagina, air susu ibu. Kegiatan yang dapat menularkan HIV adalah hubungan seks tanpa kondom, jarum suntik atau tindik atau tato yang tidak steril dan dipakai bergantian. Perawatan dokter yang tidak steril, contohnya perawatan dokter gigi. Mendapatkan transfusi darah yang mengandung HIV. Ibu HIV positif ke bayinya waktu dalam kandungan, ketika melahirkan atau melalui ASI. HIV tidak menular melalui bersentuhan, berciuman, bersalaman dan berpelukan, peralatan makan dan minum, kamar mandi, kolam renang, gigitan nyamuk, tinggal serumah bersama orang dengan HIV dan AIDS, duduk bersama dalam satu ruangan tertutup. Upaya pencegahan HIV/AIDS. 1. Melakukan hubungan seksual yang aman. Perlu diketahui bahwa salah satu hal utama yang dapat menjadi cara penularan HIV atau AIDS adalah hubungan seksual. Oleh karena itu, kamu perlu melakukan hubungan intim yang aman. Maksudnya dengan tidak bergonta-ganti pasangan dan menggunakan kondom. Hindari obat-obat terlarang. Selain melakukan hubungan seksual, HIV atau AIDS juga dapat menular melalui penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Sebab virus HIV dapat menular melalui darah sehingga penggunaan jarum suntik secara bergantian dapat meningkatkan resiko seseorang untuk terserang penyakit ini. Yang ketiga, bicarakan dengan dokter. Jika didiagnosis HIV/AIDS, bicarakanlah lebih lanjut dengan dokter terkait pengobatan kandungan, mengenai penanganan selanjutnya, dan perencanaan metode persalinan untuk mencegah virus menular ke janin. Yang keempat, jujur dengan beritahu pasangan jika kamu positif mengidap HIV, agar pasangan kamu bisa menjalani tes HIV. Semakin cepat terdeteksi, maka semakin dini penanganan dapat dilakukan dan perkembangan serta penularan dapat diantisipasi.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.